Shalom Aleichem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya, tentang manusia. Manusia itu sebenarnya dibuat oleh siapa? Ya, ini pertanyaan sederhana loh. Manusia itu dibuat oleh siapa ya? Saudara-saudara, sebelum kita membahas ini, kita doakan ya supaya dana dari Australia katanya sih dalam beberapa hari ini akan cair ya, mungkin bertahap. Dia akan donasi 1 juta dolar Australia, tapi mungkin akan bertahap dulu, dibagi 3 kali pembayaran sepertinya ya, sepertinya begitu ya. Nggak apa-apa ya. Sebenarnya kita untuk persiapan pelayanan pemberitaan Allah Esa ya. Apakah untuk bikin sinode saya tidak tahu ya, karena perkembangan negara makin maju nanti ya. Di tempat lain itu orang nggak perlu sinode, di negara-negara maju nggak perlu sinode ya. Ya dia diriin gereja, diriin aja begitu ya. Dan itu bebas ya. Seseorang itu bebas mendirikan gereja ya. Nah kalau di Indonesia memang agak lain ya, udah biar saja ya. Kita doakan Australia segera mencairkan donasinya ya, 1 juta Australia dolar. Kalau dirupiahkan ya sekitar mungkin 10 M begitu ya, tapi akan dibagi dalam 3 termin pembayaran. Waktu itu kami mengajukan untuk sinode, tetapi Yesus memberi hikmat, tidak usah maksain sinode ya, tidak usah maksain, karena nanti makin maju justru gereja fisik tidak diperlukan ya. Gereja fisik itu tidak diperlukan, justru memakai gereja-gereja online yaitu gereja online, tetapi fungsi gereja bisa berjalan ya. Kartu anggota bisa berjalan, baptisan bisa berjalan, pemberkatan pernikahan, pelayanan kedukaan, dengan memakai cabang-cabang ya di masing-masing daerah. Baik, sekarang kita akan berbicara tentang pertanyaan itu ya. Kita itu dibuat oleh siapa? Ini kan sederhana pertanyaannya. Oh Pak, yang membuat kita ya suami istri, papa dan mama kita, bapak dan ibu kita, itu yang buat kita Pak. Ya, istilah bercandanya kan itu bikin anak. Ya, buat anak ya, membuat anak atau bikin anak ya. Jadi kebanyakan kalau ditanya kita ini siapa yang membuat kita ya, yang membuat kita ya bapak ibu kita gitu ya. Ada peran Allah nggak sih sebenarnya gitu. Kalau dipikir-pikir mungkin ada peran Allah, tapi gimana ya ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu intervensi dalam pembentukan diri kita, atau di dalam itu papa mama yang lagi buat kita gitu ya. Ya saudara ya, soalnya faktanya begini, ada yang udah menikah puluhan tahun nggak punya anak, tapi ada juga yang asal kesenggol bisa hamil. Ya, kan istilahnya gitu, wah dia mah kesenggol ke hamil gitu ya, saking suburnya ya. Tapi ada yang sudah lama kawin nggak punya anak, udah segala posisi ya toh, dijungkir balik tetap nggak punya anak. Iya, saya punya anak 3 saya termasuk tipe kesenggol aja jadi. Ya. Makanya KB terus itu dulu, sekarang udah punya cucu sekarang ya. Baik, atas pertanyaan kita ini buatan siapa, harus pakai ayat Alkitab loh. Ternyata ayat Alkitab menjawab loh saudara-saudara ya. Efesus 2 ayat 10. Efesus itu ditulis oleh Paulus ya. Karena kita ini buatan Allah. Oh, ternyata kita ini buatan Allah. Ya. Kita ini buatan Allah, bukan buatan papa dan mama kita. Itu hanya sarana saja ya. Tetapi kita ini buatan Allah. Jadi yang menentukan kita ini apakah jadi bayi lahir ke bumi atau tidak itu Allah. Sarananya betul lewat papa dan mama kita, papi dan mami kita.
Tapi yang menentukan apakah jadi hamil atau tidak, hidup atau tidak, itu adalah Allah. Ya. Karena kita ini buatan Allah tuh. Ya, jadi jangan pakai tafsir. Buatan Allah. Ayat Alkitab menulis kita ini buatan Allah. Jadi atas pertanyaan siapa yang membuat kita? Allah. Ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kalau yang mencipta kita Yesus, maksudnya roh kita dicipta oleh Yesus di dalam Kejadian 1 ayat 27. Makanya makin terbukti toh bahwa Kejadian 1 ayat 27 itu roh laki-laki dan perempuan diberi nafsu untuk beranak cucu di ayat 28. Makanya wanita punya nafsu pada laki, laki punya nafsu pada wanita, karena rohnya sudah diperintah beranak cucu. Oke? Karena kita ini buatan Allah, sudah terjawab ya, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Roh kita itu yang mencipta Yesus Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. 2 Timotius 3 ayat 17. Allah mempersiapkan pekerjaan baik yang harus kita lakukan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 1 Timotius 2 ayat 4. Allah juru selamat kita yang menghendaki semua diselamatkan. Clear sampai sini? Ya, kita ini buatan Allah. Oke, sarananya melalui hubungan seksual papi dan mami kita, lalu kita lahir. Apakah kita lahir hidup atau mati? Jadi bayi lalu hidup atau mati? Itu kita itu buatan Allah. Dari sini ya, dipastikan dulu ya, kita ini buatan Allah, dicipta dalam Kristus Yesus. Roh kita manusia itu punya tubuh, jiwa dan roh. Roh kita dicipta oleh Yesus di dalam Kejadian 1 ayat 27. Ya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ya. Semua kita itu sudah dipersiapkan Allah, perbuatan baik yang harus kita lakukan, karena Allah mengizinkan kita hidup di bumi ini punya rencana. Yang jadi masalah kita ini bandel, yaitu kita itu nolak terus ya. Suruh nyembah Yesus malah nyembah Bapa, itu kan bandel itu namanya ya. Ya, Yesus sudah naik ke surga sebagai Allah, tapi masih ngotot, Allahnya masih Bapa. Yesus ngomong, kamu doa dalam namaku, Yohanes 16 ayat 26, tapi masih ngotot. Doa Bapa kami, ya itu terserah Anda. Terserah Anda. Ya, Yesus menawarkan siapa percaya kepadaku selamat, tapi Anda tetap ngotot aja. Yesus bilang percaya kepadaku. Tidak ada Yesus pernah ngomong siapa percaya pada Bapa selamat, nggak ada. Waktu Yesus jadi manusia pun Yohanes 6 ayat 40 mengatakan percaya pada anak. Ya, apalagi setelah Yesus naik ke surga, siapa percaya kepadaku dan dibaptis, kepada Yesus dan dibaptis. Tapi Anda milih bandel toh? Yaitu silakan ya. Allah mau semua kita nanti diselamatkan ya. Allah tidak pernah punya rencana jahat, maka dari itu Efesus 2 ayat 4 kita ditempatkan di tempat yang kudus di hadapan Allah, yaitu dulu nenek moyang kita Adam dan Eva ditaruh di Eden, karena harus kudus di hadapan Allah. Karena memang Allah merencanakan kita itu berbuat baik, semua udah disiapin. Masalahnya kita semua ini suka berontak, milih ikut si jahat ya. Ya, itu dia ya, masalahnya di situ. Baik, saya rasa padat, singkat dan clear ya khotbah penjelasan saya atas pertanyaan kita ini buatan siapa? Jawabannya buatan Allah, 100% buatan Allah. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Hambamu percaya bahwa kebenaran Alkitab akan dimeteraikan dan engkau akan segera mencairkan dana dari Australia. Mereka akan mendonasi, sedang diproses oleh staf gereja. Engkau memberkati ini semuanya untuk pelayanan nanti ke daerah-daerah. Ada banyak gereja-gereja cabang yang akan dibentuk, sudah 94 di berbagai kota di Indonesia ini. Berita tentang Allah Esa tetap akan digemakan, dan akan tiba waktunya nanti engkau memakai tangan yang kuat. Tidak ada satupun yang dapat tahan. Seperti
Mesir seperti Firaun yang begitu keras kepala terhadap Musa, tetapi Allah akan memakai tangan yang kuat untuk menyatakan maksud-maksudnya. Biarlah tetap hamba-Mu ini tetap tunduk kepada apa maunya Yesus Allah yang saya sembah. Meskipun hamba-Mu sering menyampaikan menurut pendapat orang, bikin merah telinga, tetapi semuanya hamba-Mu hanya menyampaikan sesuai apa yang tertulis di Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Amin.